Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi buku Ende 586 ayat 1, Sombau Kuho, O Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi buku Ende 186 ayat 2, Jahobado Haposaki.
adalah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 161 ayat 1. Tangihon anggo kanggo kon. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi buku ND 694 ayat 2, Yesus ho napuna au. Kita
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 725 ayat 1, Ai Siti Ruodo Hulehon Tuhamo. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita puji Tuhan dari buku ND 584 ayat 1. Saluhut bangso.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dari kitab Maliaki pasal 1 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang datang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, acap kali kita hadir di gereja, menyanyikan lagu pujian, duduk mendengarkan firman Tuhan, tubuh ada di gereja, akan tetapi hati jauh dari Tuhan. Maka tidak jarang ibadah hanya menjadi rutinitas. Kita hadir karena kebiasaan, bukan karena kerinduan. Kita menikmati kasih Tuhan setiap hari, tetapi tanpa sadar kita mulai menganggapnya biasa-biasa saja. Ada saat di mana kita melakukan segala sesuatu yang benar secara lahiriah, namun batin kita dingin, lelah, dan jauh dari kepekaan akan kasih Tuhan. Kita tampak hadir, tetapi tidak sungguh-sungguh hadir. Kita ikut ibadah, tetapi jiwa kita tidak ikut serta. Kita datang kepada Tuhan, tetapi tanpa kerinduan yang mendalam. Pertanyaannya, saudaraku yang kekasih, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa hubungan kita dengan Tuhan bisa meredup tanpa kita sadari? Mengapa kita bisa kehilangan rasa hormat, kehilangan rasa rindu, kehilangan rasa kagum kepada Tuhan? Inilah yang kita lihat melalui pesan Tuhan dalam kitab Maliaki ini. Sebuah kitab yang bukan hanya memotret keadaan rohani Israel, tetapi juga memantulkan kondisi hati kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tidak dibuka dengan sapaan lembut atau kata-kata yang menenangkan, tetapi dibuka dengan kata ucapan ilahi. Dalam bahasa Ibrani disebut masa, yang berarti beban, tanggungan berat, atau sesuatu yang menekan hati. Ini gambaran yang sangat kuat di mana Nabi Maliaki tidak datang membawa pesan motivasi. Ia tidak tampil dengan kata-kata penghiburan yang manis. Ia datang memikul sebuah beban.
beban hati Tuhan sendiri. Beban itu begitu berat karena yang terluka adalah hubungan antara Allah dan umatnya. Yang retak bukan tembok bait Allah, tetapi hati umat Tuhan. Ketika Tuhan memakai kata masa, itu menunjukkan ada sesuatu yang sangat serius, ada sesuatu yang sangat penting, ada sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Ini bukan sekedar firman untuk didengar, tetapi firman untuk mengguncang, mengoreksi, dan mengembalikan umat kepada relasi yang benar. Dan perhatikan juga, firman itu ditujukan kepada Israel melalui Nabi Maliaki. Artinya, walaupun umat sudah jauh dari Tuhan, walaupun mereka kehilangan rasa hormat kepada Tuhan, walaupun ibadah mereka kosong, namun Tuhan tetap berbicara. Diamnya hati manusia tidak membuat Tuhan berhenti bersuara. Inilah anugerah pertama dalam kitab Maliaki. Tuhan tetap mencari umatnya meskipun umatnya mulai mengabaikan Dia. Jemaat yang kekasih, seringkali kita datang ke ibadah tanpa menyadari bahwa Tuhan ingin berbicara hal penting dalam hidup kita. Kita datang dengan rutinitas, dengan pikiran yang penuh urusan, dengan hati yang setengah hadir. Saat kita membuka Alkitab, saat kita membaca renungan, saat kita mendengar firman Tuhan, itu bukan hanya kegiatan rohani saudara-saudara, tetapi itu adalah Allah yang sedang menyampaikan sesuatu yang penting untuk hidup kita, sesuatu yang mungkin kita butuhkan meskipun kita tidak menyadarinya. Firman Tuhan selalu datang sebagai masa. Beban kasih-Nya Tuhan kadang menegur, kadang menguatkan, tetapi selalu dengan tujuan menuntun kita kembali kepadanya. Ayat 2 dikatakan, Aku telah mengasihi kamu, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Perhatikan saudara, bagaimana Tuhan memulai tegurannya, bukan dengan kemarahan, bukan dengan tuntutan, bukan dengan penghukuman. Tuhan memulai dengan kasih. Aku telah mengasihi kamu. Ini menunjukkan hati Tuhan. Sebelum Ia menegur, Ia mengingatkan identitas hubungannya dengan umatnya. Tuhan memulai dari kasih. Sebab itulah dasar segala sesuatu dalam relasinya dengan manusia. Tetapi bagaimana respon kita? Bagaimana respon umatnya? Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Ini bukan pertanyaan polos. Ini adalah pertanyaan bernada sinis dari umatnya. Pertanyaan orang yang kecewa, patah hati, kikis iman. Memang umat Tuhan waktu itu tidak sedang hidup dalam kelimpahan atau perekonomian yang makmur, tetapi perekonomian yang sulit. Bangsa mereka kecil tanpa kejayaan. Janji-janji yang dulu mereka dengar belum terlihat wujudnya. Mereka beribadah, tetapi tidak melihat perubahan besar. Maka mereka mulai bertanya dalam hati, kalau Tuhan mengasihi kami, mengapa hidup kami begini-begini saja? Kalau Tuhan peduli, kenapa keadaan tidak berubah? Jika Tuhan benar-benar mengasihi, mengapa ada penderitaan? Ini adalah pergumulan iman yang sangat manusiawi, saudaraku. Dan Tuhan mengizinkan pertanyaan ini muncul bukan untuk menjauh darinya, tetapi supaya mereka melihat kembali kasih-Nya yang sebenarnya tidak pernah hilang. Masalahnya, bukan Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi mereka tidak lagi melihat kasih itu. Masalah mengaburkan mata rohani mereka, kekecewaan menutup pengertian mereka. Rutinitas membuat hati mereka tumpul. Umat Israel lupa menghitung kebaikan Tuhan karena selalu berfokus pada yang belum mereka miliki. Demikian juga terkadang dengan kita. Ketika doa belum terjawab, ketika masalah seolah-olah tidak selesai, ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, hati kita perlahan berkata, Tuhan, Engkau bilang Engkau mengasihi, tetapi di mana kasih-Mu? Ada pergumulan-pergumulan yang membuat kita bertanya, mengapa saya? Mengapa sekarang? Mengapa begini? Dan dalam keheningan itu, hati kita mulai meragukan kasih Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan tidak bergantung pada situasi.
Kasih Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan. Kasih Tuhan tidak berubah hanya karena hidup kita sedang sulit saat ini. Seringkali kita tidak melihat kasih Tuhan karena sedang fokus pada luka-luka kita, pada doa-doa yang belum terjawab, atau pada jalan-jalan yang belum terbuka. Kita lupa menghitung berkat yang sudah Tuhan berikan. Karena mata kita tertuju pada yang tidak kita punya. Padahal kasih Tuhan itu sudah dinyatakan dalam pemeliharaan hari lepas hari kehidupan kita, dalam ketakutan yang membuat kita bertahan, dalam pintu yang tidak kita sadari, dalam napas yang masih Tuhan percayakan saat ini, bahkan dalam tegurannya yang adalah tanda Ia tidak menyerah atas kita. Karena itu hari ini Tuhan bertanya dengan lembut namun tegas, apakah engkau masih percaya bahwa aku mengasihi kamu? Bahkan ketika hidup tidak seperti yang engkau harapkan. Pertanyaan itulah undangan untuk melihat kembali hidup kita dengan mata syukur dan iman, bukan hanya dengan mata masalah. Ayat 3 sampai ayat 4 berkata begini, aku mengasihi Yakub namun membenci Esau. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi. Ayat 3 sampai 4 ini kalau kita membaca seolah-olah terdengar keras. Tetapi kita perlu memahami maknanya dalam konteks yang benar. Ketika Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini bukan berbicara tentang emosi kebencian dalam arti harafiah atau dalam arti secara emosional. Namun Tuhan memilih Yakub untuk berada dalam garis perjanjian, untuk menerima pemeliharaan, untuk melihat janji keselamatan tergenapi melalui keturunannya. Bukan karena Yakub lebih baik, tetapi justru Yakub penuh kelemahan. Tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan berdaulat, sementara Edom, keturunan Esau, memilih jalan pemberontakan. Mereka terus-menerus melawan Tuhan. Dan itu membawa mereka pada kehancuran. Ketika Edom berkata, kami akan bangun kembali reruntuhan ini, Tuhan menjawab, mereka akan membangun tetapi aku akan merobohkan. Mengapa? Karena mereka berkeras hidup di luar jalan Tuhan. Jadi yang sedang Tuhan tekankan kepada Israel adalah, lihatlah, kamu ada di bawah pilihan kasihku. Kamu dipelihara, bukan dihancurkan. Kamu dibentuk, bukan ditinggalkan. Kamu ditegur, bukan dibuang. Teguran Tuhan adalah bukti Ia mengasihi, bukan bukti Ia menolak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang kita melihat orang lain hidupnya seperti lebih enak, lebih cepat berhasil, lebih lancar jalannya. Dan kita bertanya, kalau Tuhan mengasihi aku, mengapa hidupku tidak seperti mereka? Tetapi kembali kepada ayat 3 sampai 4 menolong kita. Hal penting yang harus kita pikirkan adalah kasih Tuhan kadang terlihat melalui cara Ia mendidik kita, bukan melalui kemudahan hidup. Ada orang yang tertarik dengan kebebasan tanpa arah, tanpa tuntutan Tuhan, tetapi itulah bahaya terbesar. Hidup tanpa disiplin kasih dari Allah. Tetapi kita ditegur ketika Tuhan mengingatkan, ketika Tuhan menahan sesuatu yang tidak baik, ketika Tuhan membentuk dengan cara yang tidak kita mengerti, itu bukan tanda Ia membenci, tetapi tanda memilih mengasihi dan tidak menyerah atas kita. Seperti orang tua mengasihi anaknya, bukan dengan memberi semua yang ia mau, tetapi dengan memberi apa yang benar. Tuhan ingin kita melihat kembali perjalanan hidup ini dan berkata, aku bisa begini bukan karena layak, tetapi karena Tuhan memeliharaku seperti Ia memelihara Yakub. Ayat 5 dikatakan begini, matamu akan melihatnya dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai sejauh di luar batas Israel. Ayat inilah janji pemulihan. Pada saat itu Israel sedang kecewa, kecil sebagai bangsa, dikelilingi oleh musuh, belum melihat pemulihan besar seperti yang mereka harapkan. Mereka merasa hidup mereka biasa-biasa saja dan Tuhan seperti tidak bekerja, tetapi Tuhan menjawab, akan tiba saatnya kamu akan melihat karyaku yang besar itu.
Kebesaran Tuhan bukan hanya untuk di dalam Israel, bukan hanya untuk seorang percaya, tetapi sampai keluar batas Israel. Artinya karya Tuhan melampaui batas situasi dan perhitungan manusia. Tuhan sedang mengatakan, apa yang sekarang kecil aku bisa besarkan, apa yang sekarang samar aku bisa nyatakan, apa yang sekarang tidak terlihat suatu hari akan menjadi kesaksian. Israel akan melihat sendiri, bukan hanya mendengar. Akan melihat, bukan hanya percaya. Akan bersaksi, bukan hanya menunggu. Saudara-saudara yang kekasih, ada masa-masa dalam hidup kita ketika kita berkata, aku tidak melihat apa-apa Tuhan. Aku tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Semua seperti jalan di tempat. Mengapa tidak ada perubahan? Mungkin sedang dalam masa itu kita sekarang. Masa tidak melihat apa-apa, masa sunyi, masa menunggu, masa menggantung. Tetapi Tuhan berkata, suatu hari engkau akan melihatnya. Bukan hanya mendengar kesaksian orang lain, tetapi kita sendiri akan berkata, Tuhan itu besar, Tuhan itu tidak pernah meninggalkanku, Tuhan itu menyertai aku melewati semuanya. Kadang kita baru melihat apa yang Tuhan kerjakan setelah badai berlalu, setelah air mata kering, setelah pintu terbuka, setelah masa sulit selesai. Tetapi janji Tuhan tetap sama. Engkau akan melihat karyaku. Apa artinya bagi hidup kita? Tetaplah berdoa meskipun belum melihat jawabannya, karena Tuhan bekerja di balik layar. Tetaplah setia meski jalan masih samar-samar, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tetaplah berharap meski harapan terasa jauh, karena kita akan melihat kebesaran Tuhan di waktunya. Tuhan mungkin belum mengubah situasimu saat ini, tetapi Ia sedang mengubah dirimu. Dan setelah itu engkau akan melihat apa yang selama ini Ia persiapkan. Pada akhirnya kita akan berkata seperti Israel, Tuhan Maha Besar, bukan karena hidup ini selalu mudah, tetapi karena Ia setia dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat luar biasa menyapa kami saat ini. Bapa, ketika hidup kami saat ini masih belum mendapatkan apa yang kami harapkan, tapi kami percaya janji Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Ingatkan kami untuk tidak kecewa dengan kehidupan ini, tapi selalu bersyukur melihat kebesaran Tuhan nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 691 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.